Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sumarni dengan NIM 2115043, mata kuliah komunikasi antar pribadi yang diampu oleh Ibu Miska Zulfa. Oke, langsung saja di sini saya akan memaparkan materi yang pertama. Komunikasi antar pribadi yang dibahas dalam ilmu lain bisa diruntut sejak awal abad ke-19. Georg Simmel 1908-1950, seorang ilmuwan sosial yang melakukan observasi serius terhadap konsep-konsep yang dibahas dalam komunikasi antar pribadi. Konsep-konsep tersebut sampai sekarang masih menjadi perdebatan para ilmuwan sosial maupun komunikasi. Namun begitu, catatan tentang sejarah perkembangan komunikasi antar pribadi telah ada jauh sebelum tahun ini. Hanya saja masih pada tataran pembahasan komunikasi secara luas dan masih berada pada pembahasan speech communication. Manusia berkomunikasi pada zaman dahulu, yaitu yang pertama pada zaman tanda dan isyarat, dan yang kedua pada zaman bahasa lisan, yang ketiga pada zaman tulisan, dan yang keempat pada zaman retorika. Masukkan materi yang kedua. Yang pertama, satu, memenuhi kebutuhan sosial dan psikologi, dan yang kedua, fungsi pengambilan keputusan. Nah, di mana fungsi komunikasi antar pribadi tanpa kita sadari keberadaan komunikasi antar pribadi telah berperan aktif dalam kehidupan. Bahkan tidak sedikit manusia yang melakukan praktik komunikasi antar pribadi. Fungsi komunikasi antar pribadi antara lain: yang pertama, mengembangkan kesadaran diri; yang kedua, matang akan konvensi sosial melalui komunikasi antar pribadi; dan yang ketiga, bisa mempengaruhi atau mempengaruhi orang lain; yang keempat, mendapatkan informasi yang banyak; yang keenam, kendali; yang ketujuh, motivasi; yang kedelapan, pengungkapan emosional; dan yang kesembilan, untuk meningkatkan dan mempertahankan mutu diri sendiri; dan yang kesepuluh, mengenai konflik untuk melakukan komunikasi dengan baik. Oke, selanjutnya kita memasuki materi yang ketiga. Menurut Larasati yang dikutip oleh Freud Nasori bahwa sekitar 73% komunikasi yang dilakukan manusia merupakan komunikasi interpersonal. Yang ketiga, di sini ada tujuan komunikasi interpersonal. Yang pertama, mengenal diri sendiri; yang kedua, menemukan dunia luar; dan yang ketiga, menciptakan dan menjaga hubungan yang bermakna. Selanjutnya, efektivitas komunikasi interpersonal. Untuk mengetahui komunikasi interpersonal tersebut efektif dengan tidaknya, Joseph A. De Vito menguraikan yang dikutip oleh Miftah Toha paling tidak memenuhi 5 hal sebagai berikut. Yang pertama, keterbukaan; yang kedua, empati; yang ketiga, dukungan; dan yang keempat, kepositifan. Komponen-komponen komunikasi antar pribadi: yang pertama, pengirim dan penerima; yang kedua, encoding dan decoding; yang keempat, pesan-pesan; dan yang kelima, saluran. Nah, proses komunikasi antar pribadi: yang pertama, kontak atau first impression; yang kedua, perkenalan; dan yang ketiga, pertemanan; dan keempat, deadline; dan kelima, perpecahan. Yang di sini kita sudah memasuki materi yang keempat. Nah, pengertian strategi komunikasi terdiri dari dua suku kata, yaitu strategi dan komunikasi. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata strategi dan komunikasi dapat diartikan secara harfiah sebagai berikut. Yang pertama, strategi komunikasi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Yang kedua, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih. Dan yang ketiga, strategi komunikasi adalah sesuatu yang patut dikerjakan dan diusahakan demi terciptanya kelancaran komunikasi. Karakteristik komunikasi antar pribadi: yang pertama, komunikasi antar pribadi bersifat dialogis; yang kedua, komunikasi antar pribadi melibatkan jumlah orang terbatas; yang ketiga, komunikasi antar pribadi terjadi secara spontan; yang keempat, komunikasi antar pribadi bersifat keterbukaan; yang kelima, komunikasi antar pribadi bersifat empati; yang keenam, komunikasi antar pribadi bersifat dukungan; dan yang ketujuh, komunikasi antar pribadi bersifat positif; dan yang terakhir, komunikasi antar pribadi bersifat kesetaraan atau kesamaan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.